Wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga ya. Baiklah anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Miss Roni ya di acara yang sama yaitu belajar ilmu matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran ya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh kita belajar tentang lingkaran, di sini Miss Roni akan coba sampaikan dulu pengertian dari lingkaran. Apa itu pengertian dari lingkaran? Perhatikan gambar di bawah ini dulu ya. Oke, apa yang terlihat pada benda-benda di bawah ini? Apa bentuk gambar tersebut? Ya, betul ya. Bentuk gambar tersebut adalah berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran itu apa? Ya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu itu apa? Titik tertentu tersebut adalah yang dinamakan dengan titik pusat ya. Titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping ini titik pusat lingkarannya itu adalah titik O. Ini titik pusat ya. Kemudian kamu perhatikan jarak OA, kemudian OB, dan OC ini yang disebut dengan jari-jari ya. Oke, nanti akan ada definisi dari jari-jari. Oke, yang berikutnya yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Yang pertama itu adalah titik pusat ya. Titik pusat lingkaran itu adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Titik O itu ya nih ya, titik O itu merupakan titik pusat lingkaran. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran itu biasanya kita menggunakan jangka ya. Biar jaraknya itu sama semuanya. Ya, antara titik pusat dengan keliling lingkaran gitu ya. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur lingkaran yang kedua yaitu jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nih. Jadi yang dikatakan jari-jari itulah adalah jarak dari titik pusat ke lengkung lingkaran ini. Ini yang disebut dengan jari-jari. Nih, misalkan ada titik A di lengkung lingkaran, kemudian hubungkan titik O dan titik A dengan sebuah garis lurus. Nih ya, dari titik O ke titik A, sehingga garis lurus yang menghubungkan titik O dan titik A tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran atau ditulis dengan OA, jari-jari OA. Oke, kemudian unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Apa itu diameter? Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, misalkan ada titik B di lengkungan lingkaran, nih ya, titik B. Kemudian buatlah garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran, misal di titik C. Nah, ini ada titik C, kemudian ditarik garis melewati titik O, lingkaran titik pusat, sampai ke titik B. Nah, garis BC ini ya, garis BC tersebut ini disebut dengan diameter lingkaran ya. Kemudian dan garis OB dan garis OC itu disebut dengan jari-jari ya. Kalau tadi OA jari-jari, nah OB dan OC juga disebut dengan jari-jari. Sedangkan garis BC ini disebut dengan diameter. Ya. Oke, jadi panjang diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau biasa ditulis dengan diameter sama dengan D sama dengan 2 kali R ya.
Kalau jari-jari berarti separuhnya dari diameter. Kamu perhatikan ya garisnya. Oke. Yang berikutnya itu adalah busur. Yang keempat. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Misalkan busur lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu busur kecil dan busur besar. Nih ya. Nih, jadi garis lengkung ya yang terletak pada lengkungan lingkaran nih. Garis yang berwarna kuning ini garis lengkung AC ini namanya busur lingkaran. Ya. Busur AC yang berwarna kuning ini disebut busur kecil. Nah, ini yang berwarna kuning ini busur kecil. Sedangkan busur AC yang berwarna hitam disebut dengan busur besar. Yang mana? Ini dia. Nih namanya busur besar. Dari sini nah AC. Dari A garis A ke C. Ini namanya busur besar. Sedangkan yang berwarna kuning ini namanya busur kecil. Nah, jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecil, maka yang dimaksud biasanya adalah busur kecil ya. Tanpa disebutkan jenisnya besar atau kecil, maka yang dimaksud itu adalah busur kecil biasanya. Kemudian tali busur, unsur lingkaran berikutnya. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Oke, ini tali busur. Yang mana yang dikatakan tali busur? Misalkan pada gambar di samping, tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Nih, kita tarik garis lurus dari titik A ke titik C. Sini ya. Oke. Garis lurus AC, nah inilah yang dikatakan dengan tali busur. Garis lurus ini ya. Oke, yang kedap-kedip nih. Apakah garis lurus BC juga merupakan tali busur BC? Oke. Ayo gimana pertanyaannya? Apakah garis BC ini juga merupakan tali busur? Ya, betul ya. Jawabannya ya. BC ini juga merupakan tali busur. Nah, diameter itu merupakan tali busur terpanjang pada lingkaran ya. Nah, tapi kalau tidak disebutkan biasanya yang dimaksud adalah tali busur yang kecil ya. Oke, unsur-unsur lingkaran berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nih, jadi tembereng itu adalah luas daerah dan jadi yang antara tali busur ini antara busur AC dengan tali busur AC. Nah, itu yang disebut dengan tembereng. Seperti pada busur lingkaran, tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Kalau yang ini yang berwarna kuning, ini namanya tembereng kecil ya. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna kuning disebut dengan tembereng kecil. Nah, jika disebutkan tembereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar kecil, maka yang dimaksud adalah tembereng kecil. Oke. Selanjutnya adalah juring. Nah, juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah lingkaran, dua buah jari-jari lingkaran, dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Juring lingkaran juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Ya. Pada gambar di samping daerah AOB disebut dengan juring kecil. Yang tadi nih ya, yang tadi kedap-kedip, yang dikatakan juring ini ya. A ini AOB garis yang ini ya, yang di apa namanya, yang disebut dengan juring ya. Mohon maaf. Bentar. Ini ya, yang di arsin ini namanya juring tadi ya, seperti ini. Daerah juring. Oke ya. Selanjutnya yang dikatakan juring besar berarti apa? Sisanya ini dari apa namanya? A, O, B tapi yang besar ini namanya juring juga ya. Nah, juring besar.
Yang ini mohon maaf, Miss Rani coba laser kembali. Ini. Jadi juring yang besar itu adalah ini daerah AOB ini ya. AOB. Kalau yang kecil yang ini, kalau yang besar itu yang ini semuanya. Ya. Oke, lanjut. Ya, unsur lingkaran yang terakhir itu adalah namanya apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik-titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur lingkaran. Oke, dari titik pusat O buatlah garis tegak lurus dengan tali busur AB misal di titik D nih. Yang dikatakan apotema itu adalah garis tegak lurus antara pusat lingkaran dan tali busur gitu ya. Itu namanya tegak lurus. Ingat biasanya ada tanda seperti ini ya, tanda sudut 90 derajat. Garis OD ini disebut dengan apotema nih OD ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke submateri berikutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Nih. Kemudian nih ya yang dikatakan sudut pusat itu adalah AOB. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ya AOB ini merupakan ini ya, yang ini ya. AOB berarti yang di sini ini ya merupakan sudut pusat. Kemudian sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya pada lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Kalau tadi kan kaki sudutnya merupakan jari-jari. Kalau pusat ya nih, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB. Sedangkan sudut keliling itu adalah kaki-kaki sudutnya adalah tali busur, yaitu tali busur AC dengan tali busur BC. Yang dikatakan sudut keliling itu adalah ini, ya. Nih, sudut C yang di sini. Ini namanya sudut keliling, yaitu sudut ACB namanya, ACB. Sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama, yaitu ini. Mangapnya, ya, mangap dari ACB dengan AOB itu yaitu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nih ya, menghadap busur AB. Maka berlaku besar sudut AOB, ya, ini AOB sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Jadi kalau sudut pusat sudut kelilingnya 50 berarti sudut pusatnya 100 karena sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali. Sedangkan sudut keliling ini adalah setengahnya dari sudut pusat. Jadi kalau sudut pusatnya di sini misalkan 80, berarti sudut kelilingnya adalah 40. Begitu ya, teman-teman. Nih sudut pusat namanya. Sedangkan yang ini namanya sudut keliling ya. Jadi sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Kalau sudut kelilingnya nih sama-sama menghadap busur yang sama. Busurnya namanya busur AB nih. Ini busurnya AB. Nah, sementara sudutnya di sini menghadapnya sama mangapnya gitu ya, bukanya. Nih sudut A O A O B. Nah, sementara di sini yang sudut kelilingnya juga menghadap mangapnya juga menghadap itu ya, menghadap busur AB nih ya. Sudut ini busurnya AB. A B gitu ya. Nah, ini berarti dia C B gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya teman-teman semuanya. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat sudut keliling. Yang pertama, sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Nih, perhatikan. Sudut ACB ini namanya sudut keliling, yang ini. Nih, kemudian sudut ADB ini juga merupakan sudut keliling. Nah,
Sudut keliling ini menghadap busur yang sama, yaitu busurnya ini AB. Ya, menghadapnya sama-sama ke AB. Nah, maka besar sudut dari sudut ACB dan ADB ini adalah sama. Ya, kalau di sini sudut pusatnya misalkan 100, berarti sudut ACB kan 50. Berarti sudut ADB juga 50. Gitu ya. Oke, jadi kalau menghadap busur yang sama, sudut keliling tersebut, maka besarnya adalah sama. Kemudian, nih ya contohnya, misalkan sudut ini ya, sudut DAC ini namanya sudut keliling yang ini. Nah, ini juga sudut DBC juga merupakan sudut keliling. Nah, kalau sudut DAC ini 40, berarti sudut DBC berapa? Sama, ya, sudutnya juga 40. Ini ya. Kemudian ini sudut ADB yang ini kan menghadap busur yang sama, yaitu busur AB ini. Kalau tadi busur CD gitu ya. Dengan sudut ACB itu juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Kalau ACB 20 berarti sudut B-nya berapa? Juga 20. Begitu ya. Harus diteliti dengan baik gitu ya, dipahamin. Kemudian sudut keliling yang berikutnya sifatnya adalah sudut keliling menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Mana yang dikatakan sudut keliling? Nih, ABC. Nih, ABC ini merupakan sudut keliling. Nah, sudut keliling ini menghadap diameter AC. Maka besarnya dipastikan sudut B ini adalah 90 derajat. Nih, ya. Nah, kalau di sini 90, berarti kan ini kan 90 ya, sudutnya, sudut keliling menghadap diameter 90. Berarti sudut A-nya berapa? Kan satu segitiga ini kan sudutnya 180. Berarti 70 tambah 90 sudah 160. Tinggal ditambah 20. Nih, 290 tambah 70, 160. Jadi tinggal 180 dikurang 160, hasilnya adalah 20 sudut A-nya. Oke, yang berikutnya keliling lingkaran. Oke, keliling lingkaran itu adalah panjang busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr atau pi kali d. Ya, terserah kamu, nanti tergantung apa yang diketahui. PD atau 2πr. Nah, ini pelajaran ini sudah pernah kamu pelajari dulu di SD. Oke. Selanjutnya luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah, ya, ini turunannya. Rumus luas lingkaran itu adalah V R pangkat 2. Berapa nilai pi? Nilai pi itu adalah, berapa nilai pi? 22/7, ya. Ini mendekati artinya ya. 22/7 atau pi itu adalah ya 3,14. Ingat ya, tergantung dari apa yang diketahui jari-jarinya. Kalau kelipatan dari 7, maka silakan bisa menggunakan pakai pi 22/7. Contohnya, perhatikan gambar di atas ya. Hitunglah keliling dan luas daerah yang diarsir. Perhatikan gambar berikut ini. Tadi kan kalau diperhatikan lingkaran besar ini ya, ini memiliki diameter 42. Ini ya, diameter dari setengah lingkaran besarnya ini adalah 42. Kemudian setengah dari lingkaran kecilnya ini adalah berarti setengahnya, diameter dari setengah lingkaran kecil ini berarti setengahnya dari diameter dari setengah lingkaran besar ya. Oke, berarti kalau setengah lingkaran besar diameternya 42, berarti setengah lingkaran, diameter setengah lingkaran kecilnya berarti 21. Sehingga keliling dari gambar di atas adalah, kalau menentukan keliling, ingat ya bedanya antara luas dan keliling. Kalau menentukan keliling itu daerah yang diarsir adalah berarti garis-garis yang
menyentuh dari daerah arsiran. Nih ya, garis pinggiran garisnya ini ya namanya keliling. Nah, yang pertama berarti keliling setengah lingkaran besar. Yang ini kan kena arsiran. Kemudian yang ini juga kena arsiran, keliling setengah lingkaran kecil. Kemudian yang ini juga kena arsiran garis kelilingnya ya, yang pinggirannya keliling setengah lingkaran kecil. Berarti keliling gambar adalah keliling setengah lingkaran besar, ditambah keliling setengah lingkaran kecil, ditambah keliling setengah lingkaran kecil. Nah, keliling tadi rumusnya adalah V kali D atau Pi 2 Pi kali R. Nah, karena di sini yang diketahui diameter, Miss Oni pakai diameter. Boleh pakai jari-jari, Miss? Boleh, nggak apa-apa. Sama saja hasilnya. Ya, berarti setengah dikali Pi kali D ditambah setengah kali Pi kali D ditambah setengah kali Pi kali D. Sama rumusnya. Yang membedakan nanti adalah diameternya. Kalau yang ini diameter yang besar, ini diameter yang kecil, setengah lingkaran kecil. Yang ini diameter setengah lingkaran besar. Berarti setengah dikali Pi-nya pakai 22/7. Nah, diameter yang besar tadi adalah 42. Kemudian yang ini setengah dikali Pi-nya 22/7 ya. Kemudian ini D-nya adalah 21. Sedangkan yang ini adalah setengah dikali Pi-nya adalah 22/7 dan diameternya adalah 21. Yang ini tadi ya. Nih. Nah, nah baru kita selesaikan langsung ya. Apa namanya? Langsung disederhanakan. Ini kan bisa disederhanakan. 22 bagi 2 itu hasilnya adalah 11. Kemudian 42 bagi 7 itu hasilnya adalah 6. Sehingga 11 kali 6 hasilnya adalah 66. Kemudian ini juga 22 bagi 2 hasilnya 11. 21 bagi 7 hasilnya adalah 3. Berarti 11 kali 3 hasilnya 33. Ini juga demikian. 22 bagi 2 hasilnya 11. 21 bagi 7 hasilnya 3. Ya, sehingga 66 ditambah 33 tambah 33 hasilnya adalah 132 cm. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah. Semangat ya. Kemudian yang berikutnya, tadi yang ditanya adalah lingkaran. Luas lingkaran ya. Luas lingkaran ini berarti lingkaran kecil diarsir sama dengan lingkaran kecil tidak diarsir. Yang ini ya. Yang tidak diarsir dengan ini yang diarsir sama ya. Maka luas lingkaran yang diarsir adalah ini kalau yang ini kan berarti kalau Miss Roni taruh posisinya ini kan sama luasnya. Miss Roni taruh di sini posisinya dipindahkan di sini sama kan artinya luasnya itu adalah setengah lingkaran. Yang ini jadi nggak ada karena ini kan kosong, ya kan? Nggak ada arsirannya. Berarti yang diarsir yang di bawah kita pindahkan ke atas. Berarti jadilah setengah lingkaran penuh dari yang besar ya, setengah lingkaran yang besar. Berarti luas ini adalah setengah pi r kuadrat. Kemudian, berarti hasilnya setengah dikali pakai 22/7 juga. Berarti R-nya jari-jarinya adalah setengah dari 42, berarti 21. Nah, sama dengan ini kita bisa sederhanakan juga tadi ya. Nah, ini bisa berarti setengah dikali, 21 kali 21 ya. Ini hasilnya adalah 22 ya. 21 ya. Nih bisa disederhanakan nih. Misalnya disederhanakan 21 bagi 7 itu hasilnya adalah 3. 3 kali 21 hasilnya 63. Berarti setengah kali 22 dikali 63. Nah, ini setengah bagi 22 bagi setengah, 22 bagi 2 hasilnya adalah 11. 11 kali 63 hasilnya adalah 693 cm kuadrat. Oke, bagaimana teman-teman semuanya? Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selamat belajar. Miss Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.